Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Labuan Batu Selatan bacok orang tua karena sakit hati sering dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. 2 warga desa Kampung Baru Kabupaten Mandailing Natal hanyut di Sungai Muara Batanggadis. Rumput purun jadi sedotan sebuah inovasi yang menghasilkan jutaan rupiah. Berawal dari keresahannya akan sampah plastik, seorang pria dari Sumatera Utara menyulap rumput purun jadi sedotan. Berikut informasi selengkapnya. Karena sebelum usaha ini saya maunya produksi sedotannya sedotan plastik. Nah, jadi karena saya mikir sedotan plastik untuk target market kurang besar, saya cari lagi untuk pengganti sedotan plastik ini karena di target market luar negeri mereka itu sudah mengarah ke ramah lingkungan. Jadi maka dari situ saya pikir kenapa saya tidak mencoba menciptakan satu sedotan yang mengganti sedotan plastik tapi tidak menjadi polusi. Awal kesulitan ya pas awal mula saya meneliti memang semua tahap itu susah. Ibarat dari awal itu saya harus edukasi ke petani untuk mengambil bahan baku karena mereka tahunya rumput purun ini cuma dibuat untuk tikar. Jadi saya harus edukasi ke orang-orang yang di desa bahwa memang rumput purun ini bisa digunakan dibuat jadi pengganti sedotan plastik. Saya untuk meyakinkan mereka itu membutuhkan 6 bulan dengan pengerjaan tiap hari dari pagi sampai malam. Saya mencoba kasih ke teman-teman, ke famili untuk mencoba kata mereka ini masih kurang bagus karena ada berbau. Nah, jadi di situ saya belajar lagi meneliti kesalahan di mana. Nah, setelah beberapa bulan saya mendapat hasil barulah saya dapat sedotan ini sudah bagus bisa digunakan. Nah, setelah berhasil saya bawa kembali ke desa-desa memperlihatkan ke mereka para petani bahwa inilah bahan baku dari kalian dan ini hasilnya bahwa memang bisa dijadikan jadi rumput sedotan. Nah, awal itu saya memasari, otomatis para pengusaha ini menanya apakah sedotan ini steril enggak? Nah, jadi sebelum saya masarin ke pengusaha yang punya restoran atau kafe, itu saya mempunyai sertifikat hasil uji dari itu Kementerian Dinas Perindustrian. Di sana saya masukkan ke bagian lab bahwa memang sedotan rumput ini sudah aman digunakan. Harga sendiri sekarang di pasaran saya jual satu kotak 60.000, isinya 100 batang. Untuk pemasaran sekarang lebih banyak yang pesan dari Pulau Jawa, seperti yang di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Jawa Timur ada juga beberapa. Untuk luar negeri yang ambil pernah di negara India, di kota Mumbai, sama yang negara Singapura. Terima kasih banyak ya Bu. Karena kan kalau penggunaan pipet purun ini juga pertama ramah lingkungan. Dan itu kalau selesai digunakan dia bisa menjadi pupuk alami kan. Mungkin harganya berbeda tapi sesuai dengan kualitas. Untuk sekarang ini mereka lebih memilih ke yang plastik karena plastik sebenarnya lebih murah.
Nah, kemungkinan sekarang ini untuk produk ini kan yang ramah lingkungan belum semua masyarakat Indonesia mengenal untuk sedotan rokok ini. Jadi itu ya mungkin tinggal menunggu waktu aja untuk pengenalan. Jangan pernah takut bermimpi, tetap semangat, jangan menyerah. Yang penting, berani berubah. Kecintaan Torang Sitorus akan tenun ulos. Ia membawa ulos naik kelas di kancah industri fashion papan atas. Dan tentunya tetap melestarikan kreasi budaya khas Sumatera Utara. Awalnya sebenarnya ini kecintaan ibu saya, tetapi dia menanamkan ke kita untuk banyak melihat keindahan. Karena Toba itu indah sekali ya, ternyata di dalamnya ada satu harta karun yang menurut kita itu istimewa sekali, yaitu ulos. Jadi itu yang terpatri di dalam pikiran saya bahwa ternyata Batak itu terampil. Ada sinkronisasi antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, di mana motif itu kawin. Ada kesamaan di dalam motif ukiran dan kain. Itu yang membuat saya tertarik. Saya berpikir ulos ini harus dibawa bertransformasi. Jadi tidak hanya sekedar dipakai buat adat, buat kebutuhan kebudayaan, tapi bagaimana dia masuk ke industri fashion Indonesia awalnya. Umur saya 22 tahun, mulailah mengembangkan bagaimana hidup saya bisa berguna buat ibu-ibu penenun. Mulai saya kembangkan satu desa demi satu desa. Champion ini maksudnya bagaimana memilih penenun terbaik di satu desa itu. Inilah yang menjadi champion yang menginspirasi teman-temannya di bawah. Jadi kan kita nggak sanggup untuk merubah semuanya secara serentak, tapi dengan membentuk champion ini akhirnya teman-temannya yang lain ngikut. Kok dia bisa, saya pasti bisa juga gitu. Akhirnya 10 tahun terakhir udah mulai tumbuh kecintaan, kebanggaan, menenun sudah menjadi sebuah profesi. Para perempuan Batak dari Batam yang dulunya kerja di pabrik itu sudah kembali ke desa untuk menenun karena champion ini udah sejahtera, dia udah dapat banyak uang 3 kali UMR loh. Bertenun sampai beberapa tahun itu kehidupan kami sebagai penenun nggak mencukupi hasilnya. Terus setelah dapat binaan dari Ito ini, barulah kehidupan kami berubah. Upah kami lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangkanlah di sana kami upah kami mengerjakan tenun tarutun itu kan harus 3 lembar gitu. Kami jual paling 1.500.000. 1.500.000 udah ikut modal. Sementara kami di sini upahan kami besar. 4 kali lipat kurasa ada upahnya gitu. Penenun selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisa saya bilang 80% dari hasil penjualan kain ini kepada penenun, kita hanya kebagian kurang lebih 500.000 dari selembar kainnya. Saya pikir udah cukup karena saya sendiri. Tapi memang pengerjaannya lebih sulit, bikin motifnya nggak gampang gitu. Tapi karena upah kami lebih besar, kami mau belajar dan mau dibina sampai kami bisa. Kalau motifnya kan ini mau sampai 90 lidi, ada yang 100 lidi, minimal di 70 lidi gitu. Jadi kita merangkai itu harus memeras otak lah, lebih susah dia kan. Saya lagi berpikir bagaimana ulos di masa depan. Ulos di masa depan ini maksudnya ulos masuk ke industri fashion dunia. Masuk ke pasar Eropa, masuk ke pasar Amerika,
2024 ini kita lagi jajaki ini untuk bekerja sama dengan rumah-rumah mode dunia. Bagaimana industri fashion dunia ini juga melirik ulos seperti batik. Kita harus mencari di mana kita bisa tumbuh dan bisa belajar, bisa mengembangkan diri, dan berani berubah. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ridho Yahya pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.